Diskusi terus ya toh. Pertemuan dua sih ya. Saya kirim di grup WhatsApp Bill. Ayo Dil. Bentar. Yuk. Share screen. Udah. Baik, kita mulai. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini kami dari kelompok 4 ingin membahas diskusi hasil kerja kami yang berjudul memahami konsep integrasi nasional dan implementasinya. Saya Fadila Inifratu Ain, NIM 055 sebagai moderator. Beras. Saya Indra Swari, NIM 076 sebagai Natulens. Yuk. Saya Bayu Iza Syafrizal, NIM 045. Saya Zumardi Muhammad Rayhan, nomor induk mahasiswa 051. Saya Abdul Hafid Muaziz, nomor NIM 053. Rizky. Saya Rizky Febrianto, NIM akhir 057. Saya Bayu Pramudya Putra, NIM 073. Next slide. Untuk slide pertama materi ini bisa dibacakan oleh Rizky Febrianto. Oke, Pak. Saya mulai. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut KBBI, integrasi berarti berasimilasi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan utuh. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan.
Dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya. Next slide, please. Bisa dibacakan oleh Azumardi. Adapun pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama menurut Dr. Nazardin Samsudin, integrasi nasional adalah proses persatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 2. Menurut Howard Wilkins, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian individu masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih utuh, atau penyatuan banyak komunitas kecil ke dalam satu negara. Ketiga, menurut Marion Weiner, integrasi nasional adalah proses berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah membentuk suatu identitas nasional. Yang keempat, menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional adalah cara untuk mendamaikan keberlanjutan dalam kesatuan nasional dalam arti luas dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang kelima, menurut Alfani, integrasi nasional adalah pembentukan identitas nasional dan integrasi berbagai kelompok sosial dari budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Oke, terima kasih. Nah, untuk paper ini bisa dibacakan oleh Bayu Pramudia. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu adanya persamaan sejarah, adanya ideologi nasional, adanya keinginan untuk bersatu, dan adanya ancaman dari luar. Untuk faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogeni, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan. Ya, terima kasih. Untuk next slide bisa dibacakan oleh Abdul Muaziz. Mas Abdul Muaziz, bisa dibacakan. Contoh implementasi integrasi nasional. Yang pertama, akulturasi dan asimilasi budaya. Tiap daerah di Indonesia mempunyai perbedaan budaya dan adat istiadat. Proses menuju integrasi nasional dari sisi budaya adalah dengan adanya akulturasi dan asimilasi budaya. Yang kedua, jadi setiap budaya yang berdampingan berusaha menyatu dan menyesuaikan diri. Tidak jarang, akulturasi dan asimilasi budaya membentuk kebudayaan nasional yang berkembang lebih bagus dengan tidak mengesampingkan kebudayaan daerah. Akulturasi dan asimilasi budaya yang ketika transmigrasi dari Pulau Jawa ditempatkan di Lampung. Dua kebudayaan berbeda menyatu di wilayah yang sama. Pada awalnya, sifat kesukaan dan perbedaan membuat seringnya terjadi bentrokan antar kedua suku.
Namun kemudian dengan berjalannya waktu, orang Lampung dan transmigrasi Jawa dapat hidup berdampingan dengan damai. B. Menaati UU. Peraturan dibuat untuk kepentingan bersama, agar hak seseorang tidak berbenturan dengan hak orang lain. Alhasil dengan menaati peraturan, integrasi nasional juga dapat terwujud. Contohnya, menaati peraturan lalu lintas. Jika individu tidak saling menaatinya, maka jalan raya akan kacau. Perpecahan dapat terjadi dengan mudah karena pejalan kaki dan setiap kendaraan bermotor saling bersinggungan. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Irza Bangkit. C. Toleransi umat beragama. Yang pertama, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Di sini, hak asasi manusia sangat dilindungi. Juga kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing berkembang dengan baik. 4. Bandingkan dengan negara lain yang hanya memiliki keragaman ras, masyarakat Indonesia dengan keragaman ras dan agama mempunyai rasa toleransi yang besar. Contoh sikap toleransi antar umat beragama ini membawa integrasi nasional yang cukup berhasil selama puluhan tahun merdeka. Tetap diingat bahwa toleransi bukan berarti setiap pemeluk agama harus mengikuti kegiatan keagamaan yang berbeda. Toleransi berarti tidak mengganggu ibadah dan kegiatan agama lain. Oke, terima kasih Mas. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Silahkan. Silahkan teman-teman. Oh, Bayu Isa. Mau menambahkan atau bertanya nih? Izin bertanya aja sih. Oke, silahkan Mas. Apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan, bagaimana cara mempertahankan integritas nasional di era globalisasi pada kalangan remaja? Udah gitu aja, Mbak. Oke. Untuk teman-teman, sebelumnya apa ada yang ingin menjawab? Ada yang bisa menjawab mungkin? Izin menjawab, Bisa Mbak. langsung open mic-nya. Gak apa-apa. Izin menjawab, Mbak. Bukan jelas. Kamu tuh menjawab. Izin menjawab pertanyaan Mas Bayu. Oke, silahkan. Kan Mas Bayu menanyakan bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi di kalangan remaja. Iya, Dan betul. jawabannya 1, tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. 2, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu menumbuhkan sikap tenggang rasa,
dan aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu sudah menjawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akhiri. Sepertinya tidak ada. Kesimpulannya, Indra yang baca. Kalau gitu kita akhiri saja. Oke, bentar. Segera. Toleransi. Izin menyampaikan kesimpulan dari Baik, Indra silahkan. ini, Mbak. Jadi, bentar, Mbak. Bentar. Jadi Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman, baik itu dari segi etnis, budaya, adat istiadat, dengan segala pola kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat adat di Indonesia juga memiliki berbagai kearifan lokal yang sangat khas dan menunjukkan eksistensinya dalam lingkup suku bangsa di Indonesia. Beriringan dengan hal itu, Indonesia juga memiliki berbagai masalah terkait dengan isu etnis tersebut. Contoh nyatanya adalah konflik antar etnis yang sering terjadi di berbagai daerah dan berdampak bagi stabilitas nasional Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan integritas nasional begitu sulit diwujudkan di negara ini, ditandai dengan belum terciptanya rasa kebersamaan dalam satu wilayah dengan melepaskan simbol-simbol primordial dari komunitas adat. Baik, terima kasih Mbak Indra. Sama-sama Mbak Fadila. Kurang, belum. Masih Yaudah kalau gitu kita wis ta. Jadi pemerintah juga harus mampu menciptakan kebijakan yang adil dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena pada dasarnya isu etnis ini merupakan hal yang sangat sensitif, terutama di negara multikultural seperti di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fadila. Oke, terima kasih. Baik, kalau gitu kita akhiri diskusi kedua ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Das.